Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah kula panjenengan sedaya tasih diberi sehat walafiat saged urip-urip bulan Ramadan kaliyan iktikaf kaliyan thalabul ilm kaliyan zikir munajat kaliyan silaturahim mugi-mugi mawon ibadah kula panjenengan sedaya teng bulan Ramadan iki dicatatkan Allah sebagai amalan sholihan makbulan. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kajian fikih zakat nurut mazhab Imam Syafi'i di kitab Aqidahus Sadidah. Kalau ini pun disampaikan bahwa zakat ini adalah harta-harta tertentu ditasarrufkan dengan cara tertentu dan dengan niat tertentu dan diberikan kepada orang-orang tertentu. Jadi ada ketentuannya masing-masing. Makanya zakat ini sebetulnya pada dasarnya itu untuk mengentaskan kemiskinan. Jangan ada kesenjangan sosial yang cukup jomplang ya. Artinya orang yang kaya tambah kaya raya, yang miskin tambah miskin tambah terdesak. Ini negara kapitalis, negara sekuler ya, itu kadang kalau tidak bisa mengikuti aturan-aturan syariat Allah Subhanahu wa taala, akhirnya tidak ada keseimbangan. Ketika sudah tidak ada keseimbangan, yang miskin merasa terdolimi, maka disitulah muncul banyak kejahatan-kejahatan, baik yang sifatnya pencurian, perampokan. Maka sering kita itu mendengar kalau sudah mendekati Lebaran itu kasus-kasus curanmor, ya, pencurian motor dan lain sebagainya, begal. Ini karena apa? Kadang merasa kesulitan dalam ekonomi, keluarga menuntut, sedangkan lapangan pekerjaan tertutup. Nah, akhirnya banyak pengangguran. Ketika nganggur ini, akhirnya banyak muncul kejahatan. Maka dari itu ada sebagian kelompok ini menarik, ini kelompok satu paguyuban atau jamiah ini mengadakan arisan, tapi ketika memperoleh ini diberikan untuk modal orang yang tidak mampu. Umpamanya satu orang di sini ada yang punya keahlian jahit umpamanya. Nah, di situ ketika kelompok ini arisan ini dapat, akhirnya diberikan mesin jahit untuk digunakan mengangkat perekonomian orang yang tidak mampu. Ya, akhirnya apa? Ya jalan. Sekali jedul itu mengangkat satu orang sudah enggak
tidak miskin lagi lah istilahnya, bisa untuk lapangan kerja, untuk modal ya. Ya, jadi ada yang model seperti itu karena memang zakat itu kalau personal bukan masuk ke panitia amil ya, ini boleh diberikan berapapun jumlahnya, pokoknya pribadi loh. Tapi kalau sudah masuk di amil ini nggak boleh mak dikekno nang satu kelompok atau satu asnaf ya. Nah, kalau sudah masuk amil harus merata. Ini perbedaan antara zakat yang diberikan sendiri dengan zakat yang dikelola oleh badan amil zakat. Nanti ketika kita sudah bahas, nanti akan banyak muncul permasalahan-permasalahan, khususnya masalah pentasarufan zakat. Zakat ini karena tadi dikatakan harta tertentu, maka ada macam-macam atau harta yang yang wajib dikeluarkan. Secara umum ini ada dua zakat ini. Yang pertama zakat malin atau zakat mal. Yang kedua zakat badan atau yang sering kita sebut dengan zakat fitrah. Yaitu ulama menyebut zakat badan, ya, menzakati awak itu. Ada beberapa perbedaan antara zakat mal dengan zakat badan atau zakat fitrah ini. Kalau zakat mal ini terkhususkan kepada orang yang sudah baligh, yang mampu. Nah, itu kalau zakat mal. Loh, maksudnya itu bukan anak kecil, maksudnya sudah umur. Mampu bekerja Pak. Iya, maksudnya dia sudah memiliki hak untuk bisa mentasarufkan harta. Beda dengan zakat fitrah. Zakat fitrah itu bayi yang sudah Lahir. Iya, lahir rocot menangi bulan Ramadan sebelum takbiran ya. Umpamane lahirnya jam ya kate maghrib berarti dia itu menangi Ramadan, ya menangi Idul Fitri, maka di situ dia wajib mengeluarkan zakat. Tentunya ya bapake ya sing wong arek cilik kan. Artinya tetap. Nah, kalau zakat mal ini enggak karena tidak mempunyai tasarruf, ya, tidak punya bisa mentasarufkan hartanya. Terus zakat fitrah ini waktunya tertentu. Zakat fitrah itu yaitu mau ketika bulan Ramadan. Dimulai kapan? Mulai 1 Ramadan bisa. Tapi yang afdol itu setelah sholat subuh, sebelum sholat id. Tapi itu terlalu mepet ya. Kalau nyari afdolnya malah nanti tidak bisa tersalurkan ya. Makanya di sini disiasati ya wis mulai ba'dal isya itu ya, malam hari itu ditasarufkan, dibagikan. Sebetulnya yang afdol itu setelah subuh, sebelum sholat. Boleh nggak setelah Idul Fitri? Boleh, tapi makruh. Batasnya sampai maghrib. Nah, sampai hari raya Fitri itu batasnya sampai maghrib. Tapi makruh kalau setelah sholat. Kecuali ini memang
hartanya ini belum bahasane zakatnya guru teko-tekone wis mari salat Id ya. Yaitu gak apa-apa memang datangnya terlambat ya. Atau menunggu mustahiknya wonge sing lunga sehingga telat dalam memberikan zakat itu boleh. Jadi gak kudu zakat itu langsung dihabiskan. Kalau memang ada mustahik iki ono iki sakjane wong boto, wong kampunge dhewe, cuma wonge iki sik lunga gak ono. Lah ini boleh di apa namanya ditakhir tapi dengan cara itu tadi karena memang ada wudu. Kira-kira mustahik itu apa mau? Nah, mustahik itu kan ada 8 asnaf itu. Tapi 8 asnaf ini sulit kalau diratai semuanya enggak ono ya. Paling yang banyak itu fuqara wal masakin. Ya. Sajane iku lak digoleki gharim ngono ya akeh wong sing apa namanya. Tapi karena tidak ada kejelasan ya. Istilahnya orang yang nggih, cara kuno sulit untuk atau Ibnu Sabil juga kita kesulitan oleh musafir yang kekurangan ono ayo ya memang ada tapi jarang. Apalagi sabilillah orang yang berperang ini ya gak waya perang ya. Tapi sebagian pendapat akhirnya sabilillah itu dimasukkan ala sabilil khair, wis pokoknya pejuang agama. Entah itu guru ngaji, entah itu apa namanya marbot, imam, pokoknya pejuang agama yang enggak dibayar. Yang enggak dibayar. Lah dibayar enggak boleh. Makanya di sini di Masjid As-Solihiyah saya tetapkan enggak ada yang dibayar. Enggak ono. Kalaupun ada itu bukan bayaran. Itu hanya sekedar bunga ya, bisyaro. Ojo ngomong ya. Ojo ngomong di bayaranku. Kalau ada yang nanya bayaranku, gak ono. Kalau masjid ini gak ono bayaran, tidak ada. Jadi saya tegaskan bahwa di masjid ini tidak ada yang dibayar, tidak ada. Jadi lah ono sing njaluk bayaran nang tak mirip, tak tolak. Memang masjid ini gak gawe nyambut gawe, lah nyambut gawe golek liyane ae. Nggih kalau bayaran itu bukan bayaran namanya. Bisaro namanya itu jangan sampai lah bayaran itu yang wajib. Artinya bisa dituntut kalau memang wis wayahe gajian kok gaji itu iso dituntut. Karena memang ono slip gajinya, ada jamnya, ada waktunya, ono kejelasan apa namanya konsekuensinya dan lain sebagainya. Tapi kalau di sini jangan mengatasnamakan apa ngomong bayar. Ini yang perlu ditegaskan khususnya bagi ya pelaku-pelaku yang ada di masjid. Jadi ojo ngomong ini bayaranku, bayaran ini enggak boleh, itu enggak ono. Saya tegaskan di masjid ini tidak ada yang mendapatkan bayaran. Kalau sudah mendapat bayaran seandainya itu sudah tidak boleh menerima zakat apapun, baik zakat fitrah atau zakat mal, karena ono wis duwe bayaran. Tidak mencukupi ya bayaran. Lah ngomong gak cukupi ya gak ono bayaran sing cukup pengin terus. Kalau ngatus niku lho. Guru ngaji niku. Lah nggih, makane niku duduk bayaran niku namanya bisa. Dadi Pak Dim pun ngomong bayaran jenenge bisa. Wis menek bisa wae Pak Dim. Bisa ro mawon. Wis aja ngomong liyane. Karena kalau sudah ada, mohon maaf, seperti seandainya tentara, ya, pejuang, memang ini lagi perang keadaannya melawan orang kafir. Tapi tentara itu sono gajine ya enggak dapat, enggak boleh menerima zakat. Pensiun, tapi masih dapat. Ya enggak oleh, wis ono bayaran. Pensiun. Ini maksudnya pejuang yang memang murni berjuang zaman Rasulullah itu apa namanya memang nggak ada bayaran.
Ya iku mah adapun sifatnya itu ya iku mau lak ono ya diwehi, lak gak ono ya wis ya jenenge wong sak ikhlas. Nggih. Makanya kalau dulu itu perang itu sama Rasulullah ya. Yang katakan yang Maksudnya iki posisinya sebagai apa dia itu penerima itu? Jadi gini, ini kan belum membahas tentang asnafus samaniyah, 8 orang yang berhak itu. Semuanya itu boleh lebih kecuali amil. Amil itu disesuaikan dengan pekerjaannya. Karena amil itu di dalam asnafus samaniyah kan ada salah satunya amil. Lah amil ini bergantung kepada ngambut gawe ini. Tiap arti lah. Lah ya Pak Tidak lupa. Lah iya, kecuali amil. Kalau amil tidak boleh mengambil lebih. Amil boten asah. Umpamane mak kerjane gak lapo-lapo. Ngrokok, longgo-longgo, ambek nunggoki beras ngono. Terus moro jaluke tidak sesuai dengan itu gak oleh boten asah. Lah, tapi lah atas nama fuqara rumah sakit sampean kei piro ngono boten apa-apa. Jadi makanya amil niku walaupun kaya raya berhak mendapatkan. Karena apa? Memang sesuai dengan profesinya sebagai amil. Jadi amil itu pekerja. Iya, jadi amil itu namanya amil itu artinya pekerja. Ya memang selayaknya diberi imbalan. Iya, imbalan. Enggak sesuai dengan pekerjaannya. Ngoten. Makanya ngapunten zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amil niku soro ngambil zakat dari Madinah ke Yaman. Biyen cukup ono kendaraan pesawat. Ya wajar kalau memang amil ini diberi hak untuk mendapatkan bagian zakat. Kerjane soro. Lah kadang wong saiki mak melok-melok geruduk-geruduk tok mari terus njaluk bagian. Nah, ini kan gak contohnya. Lah bagian sewajarnya enggak apa-apa, tapi kadang njaluke berlebih. Ini yang yang khusus amil, tapi yang fuqara, masakin itu boleh. Dikai sak karung ya oleh. Artinya apa? Memang tujuan sebetulnya zakat itu mengentas kemiskinan. Cuma memang posisi kalau zakat ini ada di panitia, maka dia punya kewajiban harus kudu dibagi rata. Maksudnya diratakan. Kecuali lah zakate sampean dhewe, keluarga sampean dhewe, wis aku sak karepku iki tak wehno sapa. Umpamane sampean duwe anak 14, otomatis kan wakeh buka sak karung umpamane. Wis iki tak wehno nang Cak Sadi mamane ya wis gak apa-apa. Sane. Nah, tapi kalau sudah masuk ke panitiaan ya otomatis ya harus berbagi. Nggih, ada aturannya. Makanya zakat itu saged diberikan sendiri dan bisa diberikan oleh panitia atau amil zakat. Ya, wonten sing tanggel kan. Pun jelas niki nggih. Nah, jadi zakat itu ada dua, ada zakatul mal yang mana kalau zakat mal ini tidak tertentu, gak kudu bulan Ramadan ya. Sampeyan sogene kapan? Umpamanya sampeyan sogene bulan Syawal umpamane, duwe duit 70 juta. Ngandon sampai Syawal meneh. Nah. Ya, enggak sampai berkurang nih. Maka di situ jenengan wajib mengeluarkan zakat. Gak kudu ngenteni wulan Ramadan. Jadi itu kalau zakat mal ini perputarannya per tahun ketika kita umpamane zakat perdagangan berarti mulai dodolan itu gitu.
mulai dodolane niku mulai dihitung. Makanya zakat mal itu gak mesti kudu ngetokno bulan Ramadan, karena zakat mal ini haul ini kan gak mesti kita mendapatkan uang kan di bulan apa kan gak tahu. Hanya 1 tahun. Nggih, pokoknya Tahan. iya, Tahan 1 tahun. dalam 1 tahun. Tapi kami mungkin tak bulan Ramadan mereka kemarin. Ya betul nopo-nopo, tapi yang dalam 1 tahun itu kan harus ada yang mengeluarkan. Ditokno bulan apa terserah. Pokoknya duwe nopo nendon duwe melebihi nisab itu sampai putaran 1 tahun. Boleh di zakat itu boleh didahulukan, boleh diakhirkan. Yang didahulukan itu sekarang seperti pegawai negeri. Yang gajinya itu kalau ditotal dalam setahun gaji bersih itu sudah melebihi nisab, maka boleh per bulan wis jelas. Pegawai negeri ini kan gajinya sudah jelas. Karena ini wis jelas gajinya, iki wis ditotal, iki lah setahun mestine oleh di atas 70 juta makanya ya. Maka disitulah boleh dibayar per bulan. Makanya Basnas ini biasanya yang ditegepi itu sing pegawai-pegawai itu sing nilainya lebih dari itu langsung dipotong zakat. Ini inisiatifnya ya ikut dulu Pak. Jadi zakat sing bener niku lek menurut madhabe dhewe niki napa duwe napa beras. Ini beras. Biasanya ada pegawai dipotong gaji yang Lah nggih, niku kan mensiasati wonten sing membolehkan ya. Itu walaupun bukan Syafi'i, Hanafi. Jadi tapi terusnya harganya nggak sama. nggih, otomatis lebih mahal, nilainya lebih banyak Kalau dengan uang, kalau dengan uang dibanding membayar dengan bukan harga beras. beras, bukan harga beras. Ada nilai lebih, ukurannya tidak sama. Ini perbedaan antara zakat mal dengan zakat fitr. Jadi zakat mal ini tidak harus bulan Ramadan, tapi zakat fitrah ini memang khusus di dalam bulan Ramadan. Ada syarat-syarat orang ini terkena kewajiban zakat. Yang pertama ya Islam. Maka untuk orang kafir asli tidak berkewajiban bayar zakat. Tapi banyak orang-orang walaupun non muslim ini mempunyai kepercayaan kalau mengeluarkan sedekah ya, ini membuat tokonya ini laris. Wong gak Islam ae percaya bahwa orang yang mengeluarkan sedekahnya ini membawa hoki lah. Wong kono gak ngerti barokah tapi istilahnya hoki. Iya. Bahkan itu ada sebagian toko atau usaha itu mesti disiapi ya dikai makanan, kadang itu dikai gedang, dikai apa ngono. Itu ya memang walaupun itu bukan orang Islam ya, tapi yakin ya kalau orang yang mengeluarkan sedekah ini membawa hoki, membawa berkah bagi kita. Ini makan tidak apa-apa ya. Kenapa? Yang keluarkan orang kafir itu makan tidak apa-apa. Enggak apa-apa. Pokoknya bukan barang haram ya. Selama makanan halal boleh. Kita boleh memakan makanan orang kafir selama makanan ini makanan yang halal. Dikai babi yo jelas gak oleh. Ini yang khusus kafir asli. Bagaimana status murtad? Nah ini kalau murtad itu
tetap wajib, cuma tertahan. Ketika dia nanti balik ke Islam, dia ngodoi. Tahu soge murtad selama 2 tahun. Tahun ketiga dia masuk Islam. Berarti dulunya uang yang ketika dia murtad gak zakat itu wajib ngodoi. Beli. Sholat. Sholat. Lah sholat boten. Oh nggih, nek murtad semua kewajiban ini tertahan. Kalau dia mau kembali maka dia sholate yang ngondo, posoe yang ngondo, zakate yang kudu ngondo. Ini khusus orang yang asalnya Islam terus murtad. Tapi kalau kafir asli kecil adene wis dudu wong Islam, nah itu bebas ya. Masuk Islam. Langsung. Bayi baru lahir. Iya, kayak bayi baru lahir. Tapi sampean gak usah ngirit. Lapo aku gak kecil dia niku. Iya lah umure ro. Segarae kan gak ro. Ada nang Cina sama repot. Ada lagi nomor 2 kuliah ya. Ini semua di sini sudah buka, gak ada budak ini. Terus mau merdeka kabeh. Oke. Tiap tahun itu meraih apa terdampak itu rangkanya Oke. Sebetulnya gini ya. Ini ada pertanyaan yang lain barangkali gak perlu orang-orang jawabannya kalau pertanyaan. Ini Pak Tim ini bertanya, apakah ada dampaknya orang yang mendapat Lailatul Qadar? Sebetulnya ada sebetulnya. Cuman sekali lagi dunia ini bukan tempat balasan. Cara ngono gak didodono ambek Gusti Allah. Tanda-tanda. Nggih. Cara didodono pun itu hanya sekedar ya incipi lah. Jadi ad-dunya darul amal wal akhirah darul jazaa. Dunya iku nggone amal, akhirat iku nggone balasan. Jadi jangan melihat kok ada orang ini susah, ini bakal ini balasan lawakmu biyen. Itu gurung balasan aja. Karena balasan sejati itu nanti ketika di akhirat. Kita akan dosa. Yo, itu balasan ini ya. Itu belum seberapa itu. Begitu juga kebaikan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, ya sebetulnya ini orang yang sangat mulia, tapi gak dijodohno nang donya wis kaya biasa ae. Wis kaya sampean-sampean iki gak ono raine yo gak tambah mencorong, wong yo gak tambah ganteng ya padha ae. Iku dijare Lailatul Qadar. Tapi ada yang berpendapat misalnya Tambah semangat. ya, sebelum puasa itu ibadahnya itu nggak seperti sudah puasa. Tapi itu tidak bisa dipakai untuk patokan, karena itu tadi dunia itu darul amal. Jadi jangan apa ya, ya memang itu rahasia Allah. Tapi mestinya semua ibadah itu punya dampak, bukan hanya Lailatul Qadar. Sholat, puasa, ya. Semuanya itu mesti menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mesti, itu apa namanya, biasanya kalau tidak punya dampak, padahal ini ahli ibadah, ini dipertanyakan ibadahnya. Dipertanyakan ibadahnya. Jangan-jangan dia ibadah bukan karena bisa jadi iki lo ahli sedekah, tapi lo nyatane uripe soro. Jadi pokoknya gini, jangan menilai seseorang ketika ada di dunia, itu salah. Uripmu itu soro gara-gara awakmu itu ngene. Kalaupun
apa ya? Kalaupun ada omongan seperti itu sekedar untuk memberi semangat, motivasi agar kita itu selalu lebih baik. Tapi sejatinya dunia ini, jadi kita jangan tertipu dengan kesenangan orang-orang kafir. Itu wong gak tau sembahyang, wong gak tau sedekah, gak tau poso, tapi uripe bahagia, sugih. Lho anjene donya. Donya iku dudu nggone apa namanya? Ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Donya iku penjarae wong mukmin, surgane wong kafir. Kok sampean nonton enake donya, ya sampean berarti melok dadi wong kafir sing menikmati kehidupan dunia. Jadi anjene seandainya dunia ini tempat balasan, niscaya para aulia, para ambiya, para nabi itu wong sing paling mulia. Mesti ini ternyata kanjeng Nabi ya napa? Semua itu ten Mekah disuyo-suyo, dibalangi watu, dilempari kotoran, diusir, dibayangkot. Di jare Nabi, mestine Nabi ku sakti, iso ngilang, iso ya udah, karena dunia itu bukan tempat untuk menunjukkan kebaikan seseorang, enggak. Jadi memang dunia itu tempat rekoso lah bahasanya, itu gone tandur. Gone tandur itu ya mesti soro. Enake kapan? Meneh. Lah wis ketemu malaikat, ketemu Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Sakti ae nanti akan ada balasannya. Apa meneh akeh. Nggih, pokoknya antek krono sombong apa krono riya. Syarat Islam merdeka ta'ayyunul milki. Nah, ta'ayyunul milki ini, zakat ini tidak bisa kayak masjid ya, aset masjid ini sukuki. Apakah berhak mengeluarkan ini? Enggak, karena tidak ada apa namanya ta'ayyunul milki ini gene sapa, kan masjid ini punyanya umat, gak kena kewajiban zakat. Jadi barang wakaf, walaupun masjid ini punya uang berapa deh, ratusan juta ya, masjid ini duit ratusan juta, kok gak ketono zakat ya uang masjid kok jadi digoleki zakat. Jadi harus menentukan pemilik, ini haknya siapa pribadi. Gila masuk wajib. Zakat apa nih? Zakat. Lah zakat fitrah wajib. Ya gila. Zakat fitrah itu bagi gila, bayi, pokoknya urip nek kewajiban zakat. Itu kan yang bertanggung jawab. Iya, yang jelas ya yang bertanggung jawab sih ya. Kalau mampu, kalau tidak mampu ya enggak. Oke, mugi-mugi dados keterangan ingkang barokah manfaat. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad. Allahumma nawwir qulubana Allahumma arzuqna fahma nabiyyi wal mursalin ila malaikatil muqarrabin sallallahu alaihi wa sallam.
wabarakatuh.